Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Amar Ma'ruf, yang biasa masyhur dikenal sebagai Ma'ruf. Bisa dipanggil Amar, juga bisa dipanggil Ma'ruf, terserah mau manggil apa. Yang penting jangan nahi mungkar. Kalau ditambahin nahi mungkar, membaca iriin nih gitu ya. Saya di sini mewakili panitia Robitoh. Audio Jungle. Audio Jungle. Ingin menceritakan biografi dari Syekh Basaruddin Tulungagung. Syekh Basaruddin Tulungagung. Syekh Basaruddin yang juga dikenal sebagai Kiai Nur Soto merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Tulungagung, Jawa Timur. Syekh Basaruddin Tulungagung, beliau hidup sezaman dengan Kiai Ageng Muhammad Besari dari Tegalsari dan Sunan Pakubuwono II. Syekh Basaruddin adalah keturunan dari Prabu Wijaya VI, Raja Majapahit, yang memerintah antara tahun 1478 sampai 1498. Silsilah beliau mencakup tokoh-tokoh penting seperti Kiai Ageng Abdul Mursyad dari Mrican, Kediri, dan Kiai Abdul Rahman dari Sri Gading, Bolorejo, Kauman. Perjalanan dakwah beliau, Syekh Basaruddin Tulungagung, mulai ke Tulungagung, mulai berdakwah dengan mendirikan surau kecil di Sri Gading dengan pendekatan yang santun dan sangat toleransi, tanpa adanya suatu paksaan. Bahkan beliau sangat santun dalam menyampaikan dakwahnya. Bahkan beliau berhasil mengislamkan masyarakat setempat di Sri Gading. Syekh Basaruddin Tulungagung, beliau juga dikenal sebagai guru spiritual Tulungagung dari Tumenggung Ngabahi Manguntirono, yaitu bupati pertama dari Tulungagung. Beliau juga menjadi penasehat spiritual dari 3 bupati Ngrowo, yaitu Kiai Ngabahi Manguntirono, Tondo Wijojo, dan hubungan guru antara murid ini begitu erat antara bupati dan para beliau Syekh Basaruddin ini begitu erat sehingga makam-makam para bupati ini dimakamkan di dekat makam beliau Syekh Basaruddin di Sri Gading sebagai bentuk penghormatan. Karomah dan warisan spiritual beliau Syekh Basaruddin Tulungagung. Namun sebelum saya menceritakan karomahnya, iki rasanya ngelak pengen ngunjuk neng mosok dianggur notok neng ini umbina neng harapan diwanjung notok. Ini enten mineral kalih kopi Gulda. Kalau ini kalau mau beli di kantin Rizkuna ada, atau di toko Rizkuna, harganya murah banget, cukup uang 5.000, cukup masih susuk, masih dapat kembalian, masih mendapatkan beli kerupuk atau apa masih bisa. Kalau oli mineralnya cukup murah juga, yang dulu 2.500, sekarang 3.000, rada mundak sithik gak apa-apa ya. Selanjutnya melanjutkan yang tadi, karomah dan warisan spiritual. Syekh Basaruddin Tulungagung dikenal sebagai salah satu guru spiritual yang sangat berperan, yang dimana karomahnya terkenal adalah saat beliau
menghadiri walimah pernikahan putri Temenggung yang bernama Ngabayi Manguntirono, di mana beliau menghiasi panggung dekorasi dari pernikahan putri Manguntirono dengan menghiasi air yang berisikan berbagai jenis ikan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat rajin deresnya, bermujahadahnya, mutolaahnya, zikirnya. Bahkan beliau melakukan zikir di atas bambu, yang dimana di atas bambu tersebut di bawahnya adalah sungai, yang tujuannya adalah agar beliau tetap terjaga dari tidur. Beda kalau zaman sekarang santri ya. Tidur ya lanjut tidur, los ngantuk ya wes ngoten. Kalau pun ngantuk langsung tidur. Nah, kalau sekarang beda dengan beliau, makanya dari itu kita bisa belajar dari kisah-kisah beliau, bahkan dari kerajinan-kerajinan beliau, bahwasanya beliau saja bermujahadah atau berzikir di atas bambu semata-mata supaya tetap terjaga dari tidur di malam hari. Salah satu peninggalan penting dari Syekh Basaruddin Tulungagung adalah kitab Blawong, yaitu kitab Al-Quran yang bertulisan tangan beliau. Kitab ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dan dapat dipercaya oleh masyarakat setempat, memiliki kekuatan untuk membela kebenaran dan mencelakakan kebatilan. Nama Blawong sendiri berasal dari kata, dalam bahasa Jawanya berarti Blawong membela ya, dan mencelakakan adalah menggambarkan fungsi kitab ini dalam masyarakat. Wafat beliau, tanggal pasti wafat beliau Syekh Basaruddin Tulungagung tidak tercatat begitu jelas dalam sumber-sumber sejarah, namun berkatakan berdasarkan informasi yang ada, beliau diperkirakan meninggal pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1800-an. Perkiraan ini berdasarkan fakta bahwa beliau hidup sezaman dengan Kyai Ageng Muhammad Besari dari Tegalsari dan Sunan Pakubuwono II, serta menjadi guru spiritual bagi 3 bupati, yaitu Bupati Nkrowo, yaitu Kyai Ageng Manguntirono, Tondo Wijojo, dan RM Mangunnegoro. Syekh Basaruddin dimakamkan di Dusun Sri Gading dan Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di lereng utara Gunung Bolo. Demikianlah biografis dari beliau Syekh Basaruddin Tulungagung. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau selalu rajin dalam hal berdakwah, berzikir maupun bermujahadah, dan beliau selalu rajin dalam hal membaca Al-Quran, dan beliau juga rajin dalam berpuasa sunnah, terutama Senin Kamis, bahkan puasa sunnah-sunnah di bulan-bulan tertentu lainnya. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan beliau, wabil khusus khatimin khatimat Al-Quran, bisa menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang kurang pas di hati, dan sumber-sumber yang ada yang saya bacakan ini kurang valid atau bahkan ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.